Sahabat tuh enak aja, kurus kecil, kakinya kecil, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia pengen nyenengin Rasulullah. Gimana ya caranya? Cari tahu apa amalan. Duit nggak punya, harta nggak punya. Para hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semuanya Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat. Alhamdulillah malam ini sampai jam segini kita masih kumpul di sini. Nggak lain nggak bukan, saya yakin semua yang hadir di tempat ini pasti cinta sama Rasulullah. Karena kita rela berkorban waktu kita. Dalam kesempatan ini kita masih mau duduk, mau dengerin ilmu, mau dengerin nasihat. Pasti kita semua, saya yakin, cinta sama Rasulullah. Dan bukan cuma itu, saya yakin juga semua yang hadir maulid malam ini pasti ingin menyenangkan hati Rasulullah. Betul, pengen Rasulullah senang sama kita, pengen Rasulullah bangga sama kita, pengen kita dapat perhatian khusus dari Rasulullah, pengen kita dapat pandangan khusus dari Rasulullah. Kalau kita pengen hal tersebut, berarti sama pengennya kita seperti kepengennya sahabat. Sahabat tuh berusaha, semua yang mereka lakukan, mereka berusaha pengen nyenengin Rasulullah. Sampai diantaranya Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dia berusaha pengen nyenengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh sampai hartanya semua dihabiskan untuk bantu perjuangan Rasulullah. Padahal Siti Khadijah itu terkenal orang yang paling kaya di Mekah. Perempuan yang paling kaya itu Siti Khadijah. Bukan hanya Siti Khadijah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq aja sampai hartanya semuanya tuh dihabiskan, dijual tokonya satu persatu untuk bantu dakwah perjuangan Rasulullah. Bukan hanya itu saja, Sayyidina Utsman ibnu Affan pernah menyumbangkan uang tuh 300.000 dinar. 300.000 dinar kalau uang rupiah sekarang udah miliaran, ya, bahkan sampai triliunan mungkin. Disumbangkan bantu dakwah perjuangan Rasulullah. Tujuannya pengen nyenengin Rasulullah. Tapi nanti ada orang bilang, kok kita ngelakuin sesuatu nyenengin Rasulullah? Bukan, karena memang nyenengin Rasulullah adalah landasan kita ikhlas dalam amal kita. Karena ikhlas itu bukan hanya karena Allah saja, tapi karena Rasulullah. Dari mana buktinya? Kita baca hadis tentang hijrah. Wa man kanat hijratu ilallah wa rasulihi. Diikat sama Rasulullah. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah. Ya, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul, dia taat sama Allah. Diikat. Jadi kalau kita pengen nyenengin Rasulullah, insya Allah itu semua diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar begitu, Sayyidina Utsman begitu. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuh pernah menyumbangkan 700 ekor onta. Mohon maaf, bukan ekornya doang ya, sama isinya, sama badannya. Terkata orang Cilengsi, Habib ekor-ekor doang. Bukan, sama badannya. Bukan sama badannya doang lagi. Bahkan orang dulu tuh kalau taruh onta tuh di atasnya suka ditaruh barang dagangan. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf nyumbang 700 onta sama barang dagangan buat bantu perjuangan Rasulullah. Kan kalau kata orang Cilengsi, nggak boleh Bib ngomong ekor onta berarti ekornya doang. Kata orang Cilengsi begini, Bib, azan nggak boleh kenceng-kenceng. Saya bilang adzan nggak boleh kenceng-kenceng. Di mana-mana adzan mesti kenceng, betul. Sayyidina Bilal tuh naik ke atas menara supaya adzan kenceng. Bukan begitu, Bib. Masa adzan kenceng nggak boleh, Bib. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya juga saya bilang. Betul nggak? Jadi bukan 700 ekor onta, ekornya doang. Kata orang Cilengsi begitu. Ada lagi orang Cilengsi bilang, Bib, ya kalau wudu nggak boleh pakai celana. Saya bilang wudu nggak boleh pakai celana, gimana ceritanya? Nggak pakai baju dong, telanjang dong wudu. Iya Bib, wudu tuh pakai air bukan pakai celana. Iyalah, saya bilang wudu pakai air. Ada lagi orang Cilengsi bilang, Bib, kalau nikah tuh nggak boleh sama teman sekantor. Saya bilang selagi bukan muhramnya, keluarganya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Saya bilang boleh aja, kenapa nggak boleh? Masa Bib temennya semua sekantor satu-satu dikawinin? Nggak boleh begitu ya. Itu hanya pelesetan aja. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf 700 onta dia sumbangin tuh buat bantu dakwah Rasulullah. Pengen apa? Nyenengin Rasulullah, pengen dapat perhatian Rasulullah. Nah pertanyaannya kita nih malam, apa yang udah kita kasih buat nyenengin Rasulullah? Apa yang udah kita berikan untuk nyenengin Rasulullah?
Kalau kita hitung-hitung harta, ya Allah, gaji kita berapa sih? Belum rapih bulan udah habis duluan tuh gaji. Bener ya Pak ya? Tuh. Udah kadang-kadang belum selesai sebulan gitu udah minjem sama orang, ngutang sama tetangga. Taltul mulu loh. Tuh. Nah, tapi kita perlu tahu, yang namanya nyenengin itu nggak harus ikatannya dengan harta. Kita pengen nyenengin Rasulullah, kita pengen nyenengin Nabi Muhammad, nggak harus ikatannya dengan harta. Kalau kita semuanya sholat 5 waktunya kita jaga, sholatnya berjamaah, insya Allah itu bakal nyenengin hati Nabi Muhammad. Kalau setiap anak hormat sama orang tua, cinta sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, insya Allah jadi anak-anak yang nyenengin hati Nabi Muhammad. Kalau setiap istri hormat sama suami, sayang sama suaminya, insya Allah istri tersebut jadi orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau setiap murid hormat sama gurunya, cinta sama gurunya, ikutin ajarannya yang baik, maka murid tersebut menjadi orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau tetangga baik, hubungan silaturahmi dijaga, maka orang itu akan menjadi orang yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad. Nggak harus patokannya dengan apa? Dengan kita menyumbangkan harta itu salah satu aja, salah satu jalan. Kalau kita infak, kita sedekah, itu nyenengin hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perilaku kita juga kalau kita lakukan nyenengin Rasulullah itu juga indah dan nggak pakai harta. Dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dia waktu masa Rasulullah tuh miskin, nggak punya apa-apa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud saking miskinnya, kakinya kecil, kurus, badannya kecil. Kalau orang Cilengsi bilangnya krempeng, kurus, kering, ceking, apa lagi, cungkring, apa lagi, begeng, apa lagi, sahabat tuh enak aja, kurus, kecil, kakinya kecil, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia pengen nyenengin Rasulullah. Gimana ya caranya? Cari tahu apa amalan. Duit nggak punya, harta nggak punya. Tahu apa yang dilakuin? Dapat satu hal, dia lihat Rasulullah kalau masuk masjid ngelepasin sendal, dia tugasin diri, dia megangin sendal Rasulullah. Walaupun cuman megangin sendal Rasulullah, amalan kecil, amalan mudah, tapi amalan tuh dapat perhatian. Gimana enggak? Sekarang saya tanya, ente punya guru ente masuk masjid, sendalnya ente pegangin, keluar masjid, guru ente yang dicari siapa? Di sendal, tahu yang megangnya nggak dicari, yang megang sendalnya, betul nggak? Dapat tuh perhatiannya langsung, dapat pandangan gurunya langsung dicari. Ya, masya Allah, gue tanyain guru kita, oh luar biasa tuh, walaupun cuman ngamalin sedikit, amalan sedikit tuh, cuman megangin sendal, tapi dapat perhatian, dilihat, dicari dia. Kalau nggak ada pasti dicari, masa pulang nyeker, betul nggak? Tuh dapat perhatian walaupun amalan kecil, tapi dapat pandangan gurunya. Nah, gurunya keluar, saya aja nih kadang-kadang kalau ada yang megangin sendal, pas keluar, ya Allah, dia taruhin sendal kita lihat, ya Allah, seneng bener kan nih murid nih, baik banget dia pegangin sendal. Kita liatin deh tampang dia, kita doain. Kalau tampangnya jomblo, kita doain cepet-cepet jodoh gitu. Iya, kalau tampangnya udah mukanya kusut nih, mudah-mudahan banyak duitnya gitu. Ya didoain bener sama ustaz kita, cuma megangin sendal doang padahal. Ya amalan gampang, amalan sepele, tapi dapat perhatian tuh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud begitu, cari perhatiannya Rasulullah. Dulu ada namanya Habib Alwi bin Syahabuddin, dia punya muridnya nih, satu muridnya khusus cuma bagian nuangin tehnya doang. Jadi bagian nuangin teh deh. Suatu hari dia kesindir sama temennya bilang, ente ngaji cuma nuangin teh doang, lihat kita doang ngaji, baca kitab, udah khatam berapa kitab nih, jadi alim semuanya. Minder dia, besoknya dia nggak hadir ngaji, sedih hati dia. Gurunya besoknya ngaji, siapa yang dicari? Mohon maaf, yang biasa bawa kitab juga yang ngaji kitab. Kalau nggak ngaji sekali belum tentu dicari. Tapi ini cuma nuangin teh doang, amalan gampang, amalan mudah, tapi karena khidmat dan dia dapat perhatian gurunya, dapat cinta dari gurunya, dapat ridho dari gurunya, dicari dia. Mana nih yang nuangin teh saya nih? Kemana orangnya? Dijawab sama temannya, oh tersinggung dengan omongan teman yang satu. Oh, ngomong apa? Iya, dia ngaji cuma nuangin teh doang, yang lain ngaji pada baca kitab, ngaji kitab.
sampai khatam kitab. Dia ngaji cuma uang ente apa ilmunya. Apa kata gurunya Habib Alwi bin Syahab bilang, ente semua biar jadi saksi, nanti suatu saat ente bakal jadi saksi. Ini orang yang biasa nuangin teh bakal jadi orang yang lebih alim dibandingkan kalian. Makanya kita kalau ngaji ini kita, kalau kita nggak dapat ridhonya guru, nggak dapat manfaat dari guru, percuma ngaji kita nggak bakal berkah, nggak ada manfaat. Tapi kalau guru kita udah ridho, guru kita ikhlas ngaji buat kita, insya Allah kita berkahnya. Itu pandangan. Oh, jangan lupa dalam hidup ada pandangan, apalagi dari pandangan Nabi kita Muhammad. Nabi yang bilang, yushiku an yubta alaikumul fath. Kata Rasulullah, saya nih masih kadang-kadang suka khawatir nanti kalian nih dalam perang-perang Islam bakal kalah, belum dibuka-buka kemenangan. Sampai kecuali ada orang bilang, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada, maka Allah bakal berikan kemenangan. Perang lagi, kemudian kata Rasulullah SAW, nanti ditanya lagi, ada nggak yang pernah jumpa dengan orang yang jumpa dengan Rasulullah? Melihat orang yang lihat Rasulullah, melihat cuma ngelihat doang. Ada, bakal Allah berikan kemenangan. Itu ucapan Rasulullah. Jadi kalau kita dimandang orang soleh, mandang guru, nyambung nih pandangannya. Orang-orang yang hadir di sini, guru-guru kita pernah mandang guru-gurunya. Masa guru-gurunya pernah mandang guru-gurunya lagi, nyambung sampai memandang siapa? Memandang Nabi kita Muhammad. Kita sekarang nih dapat pandangan yang terus berantai. Beginilah pandangannya guru, pandangan orang soleh. Ini yang perlu kita pelajarin malam ini. Satu nasihat dari saya, mulai sekarang ayo kita lakuin apa yang kita bisa dari kebaikan supaya kita bisa nyenengin Rasulullah. Apa aja sunnah Nabi kita amalin, nasihat Nabi kita jalanin. Semua yang disampaikan sama guru-guru tadi itu udah luar biasa. Saya dengerin dari belakang, Masya Allah udah luar biasa. Tinggal kita yang mau ngamalin, kita pegang teguh. Insya Allah kalau yang tadi kita dengar, kita amalin dengan niat kita yang sungguh-sungguh, pulang dari sini kita bisa diangkat derajat kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita benar-benar mau ngamalin. Kadang-kadang kalau ngaji cuma denger ya jiping ya, ngaji kuping doang. Alhamdulillah ngaji di sini Rasulullah, tentang Rasulullah, keindahan Rasulullah, akhlak Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Pulang sampai rumah kita nggak ngikutin tuh, kita nggak jalanin. Nah ini jadi ngajinya juga nggak dapat berkah. Mudah-mudahan semua Allah kasih keberkahan, amin ya robbal. Terakhir saya mau sampaikan, pengen nggak ketemu Rasulullah? Mimpi Rasulullah nggak mustahil. Rasulullah yang bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa orang mimpi lihatku dalam tidurnya, dia telah benar-benar melihatku. Nah syaitan la yatamathalu bi. Syaitan tuh nggak mampu nyerupain Rasulullah. Nah, saya mau tanya nih, pengen nggak mimpi Rasulullah yang hadir di sini? Yang di belakang tuh pengen nggak mimpi Rasulullah? Yang di belakang, orang nanya yang belakang. Yang belakang sana bu, lah kenapa jadi ibu-ibu yang jawab? Saya nunjuk sono tuh jauh. Oh yang di belakang noh, yang berbaris kayak nonton bola. Pengen nggak mimpi Rasulullah? Tuh.